Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, saudara-saudariku dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaedah penetapan nasab dalam perspektif ilmu nasab. Ya, di video-video yang kemarin kami membahas tentang kaedah yang pertama, yaitu syuhra wal istifadhah, berikut dengan syarat-syaratnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke kaedah yang kedua, yaitu kaedah yang kedua ini kutubun nasabin al-abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan, yang ditulis al-ulama ithiqat, yang ditulis oleh para alim ulama di bidang ilmu nasab, athiqat, yang memang terpercaya, kredibilitasnya di bidang ilmu nasab. Nah, artinya teman-teman ya, ketika kita ingin melihat apakah pengakuan seseorang akan ketersambungan nasabnya, wabil khusus kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tentunya ya, itu harus dilihat dari kitab-kitab nasab yang kredibel, yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab yang terpercaya, ya, dari mulai abad keberapa. Nah, misalkan seperti kasus polemik nasabnya Ba'alawi ini ya. Nah, Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur daripada Ba'alawi, ya, di mana Ba'alawi ini pongkol nasabnya adalah Ubaidillah, yang kemudian diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, dan ini kita semua sudah tahu klaim mereka ini ya. Akan tetapi di dalam kitab-kitab nasab dari mulai abad kelima sampai sekarang itu tidak ada ulama yang mencatat ya secara berkesinambungan bahwasanya putra-putra Ahmad bin Isa itu salah satunya bernama Abdullah ataupun Ubaidillah. Nah, di abad kelima tertulis hanya 3 putranya dalam kitab Al-Muntaqilatut Thalibiyah. Kemudian juga di situ ada Tahdzibul Ansab. Ya. Di situ juga tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kemudian disambung di abad ke-6. Ya. Di situ juga disebutkan putranya hanya 3. Tidak ada nama Abdullah ataupun Ubaidillah dalam kitab Syajaratul Mubarakah. Ya. Artinya, kalau mau bertanya dari mana sumber riwayat daripada kitab Syajarah Mubarakah yang menyatakan bahwasanya putranya Ahmad bin Isa cuma 3, ya sumbernya dari abad kelima, Muntaqilah dan Tahdzibul Ansab, gitu loh. Artinya apa? Kitab Syajarah Mubarakah bisa diterima kredibilitasnya sebagai kitab rujukan di dalam menetapkan sebuah nasab karena tidak menyelisihi kitab usulnya, yaitu kitab di abad kelima, di mana masa yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan klaim daripada klan Ba'alawi, di mana mereka ini menyodorkan beberapa kitab-kitab, ya kan, yang di situ semuanya menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak, salah satu di antaranya bernama Abdullah maupun Ubaidillah. Nah, ini kita lihat ya, berdasarkan kaedah penetapan nasab ya, di dalam kaedah ruk'ah. Ya, bagaimana caranya kita menggunakan ruk'ah? Ruk'ah ini apa? Ruk'ah ini adalah catatan ulama nasab atau kitab-kitab nasab. Nah, bagaimana syaratnya? Alla mukhalifatan lil usuli. Hendaknya catatan nasab yang ada itu tidak menyelisihi catatan nasab yang sebelumnya, yang menjadi usul, yang menjadi sumber utama. Nah, ternyata kitab-kitab nasab yang disodorkan oleh Ba'alawi di dalam mengesahkan klaim mereka sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, itu adalah kitab-kitab abad ke-9, 10, dan sampai sekarang. Ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sekarang. Nah, artinya apa? Apakah abad ke-9 itu
yang pertama kali menyebutkan Abdullah maupun Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, itu sesuai dengan catatan kitab yang sebelumnya di abad ke-7, ke-8, ya, kemudian ke-6, ke-5. Kalau sesuai, maka bisa diterima. Kalau tidak sesuai, maka harus dikaji ulang. Gitu loh. Dari mana sumbernya kamu menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Sementara di dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan kitab yang mendekati masa hidupnya Ahmad bin Isa tidak mencatat nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Itu teman-teman. Ya. Bukan berarti kita itu meragukan kredibilitas ulama-ulama nasab yang mencatat nama Abdullah maupun Ubaidillah. Tapi ingat teman-teman, ya, bahwasanya al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan keluputan. Ya, boleh jadi ulama itu salah menerima informasi. Boleh jadi ulama itu tidak menemukan, ya, sumber-sumber yang kredibel, ya, di dalam menetapkan sebuah nasab. Namun karena di zaman dia banyak orang yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah ataupun Abdullah, tetap ditulis tapi dikasih tanda. Bisa tandanya itu lingkaran berwarna merah di nama tersebut, atau nama tersebut ditulis dengan warna merah, atau ya jalur nama tersebut ditulis dengan garis terputus-putus. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Verifikasi, validasi akan kebenaran sebuah nama yang tercatat. Nah, seperti contoh yang terdapat di dalam kitab Abnaul Imam yang paling populer kita bicarakan kan. Nah, di situ ya Jamalul Lail ketika menulis nama Abdullah itu membuat garis putus-putus. Artinya, nama Abdullah di situ ya belum disahkan oleh para ulama nasabah. Ini hanya kemungkinan berdasarkan informasi sepihak gitu loh. Itu teman-teman ya. Nah, artinya untuk mendapatkan derajat sahihun nasab itu tidak mudah teman-teman. Karena syaratnya banyak gitu loh. Nah, seandainya Ba'alawi ini ya, kalau kita mau bicara Ba'alawi punya kesempatan nggak nasabnya itu bisa diterima? Ada kesempatannya. Bagaimana? Dia harus mengumpulkan bukti, referensi, sumber referensi yang meyakinkan para nasabah bahwasanya nasabnya itu memang betul-betul bersambung kepada Ahmad bin Isa. Namun sulit teman-teman. Kenapa? Karena pedoman di dalam menetapkan sebuah nasab pada kaidah yang kedua itu ayyara khatta nasabatin mautsuqin bihi, hendaknya melihat khatta nasabatin, catatan ulama nasab. Gitu loh. Mautsuqin bihi, yang kredibel di bidang ilmu nasab. Nah, kredibilitas seorang ulama nasabah itu bisa dilihat dari apa? Tidak ada perselisihan, pertentangan antara tulisan dia dengan ulama-ulama nasab yang sebelumnya. Karena kalau ada perselisihan, berarti yang harus dipertanyakan dari mana sumbernya dia. Kok berbeda dengan ulama-ulama nasab sebelumnya? Di mana ulama-ulama nasab sebelumnya belum pernah menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kok dia menyebutkan dalam kitabnya, sumbernya dari mana? Nah, kalau sumbernya itu internal, maka ini bermasalah. Karena apa? Karena tidak boleh pengakuan nasab itu secara internal. Ya, internal dan eksternal. Dia mengakui dan diakui, bukan mengakui secara pribadi, sementara orang lain tidak mengakui. Karena apa? Karena keluarga ini bercabang-cabang, teman-teman. Ya, apakah orang yang jalurnya dari keturunan si A ini, ya, diakui oleh keturunan si B? Karena ujungnya sama-sama kepada qabilah yang sama. Misalkan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu kan punya 3 orang anak, Muhammad, Ali, Husain. Apakah Ba'alawi yang menyatakan bahwasanya ketersambungan nasabnya kepada Ubaidillah itu, kepada Ahmad bin Isa ya, melalui Ubaidillah itu bisa diterima oleh keturunan daripada 3 orang ini, Muhammad, Ali, Husain? Nah, kalau bisa diterima, maka ulama nasab akan mengeluarkan syahadah isbat nasabnya.
Nah, makanya mereka belum diterima. Maka sampai sekarang ketika kita mempertanyakan mana syahadah nasabnya para Ba'alawi ini, yang menyatakan nasabnya bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, kan tidak ada. Nah, itu permasalahannya teman-teman ya. Namun di sini mohon maaf teman-teman ya, kita tidak boleh membenci personalnya. Ya, walaupun mereka itu secara fakta, data, dan scientific test DNA tidak bersambung kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, itu tidak menjadikan kita membenci personalnya. Ya, mereka itu bersambung ataupun tidak, selama ya memiliki kesalehan hidup, menjaga tata krama, norma-norma agama, dan norma-norma sosial kemasyarakatan, tetap kita anggap sebagai saudara kita sesama muslim. Kan gitu teman-teman ya. Nah, kira-kira demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah akan kami lanjutkan video yang berikutnya tentang penetapan nasab berdasarkan catatan kitab-kitab ulama nasab. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.